Indonesia sedang berdiri di sebuah persimpangan besar sejarah industrinya, sebuah titik krusial yang akan menentukan apakah negeri ini tetap berada di posisi sebagai pasar dan perakit atau benar-benar naik kelas menjadi pemain strategis dalam industri teknologi global. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta perang teknologi yang semakin terbuka antara negara-negara besar, satu sektor menjadi pusat perhatian hampir seluruh kekuatan ekonomi dunia, yaitu industri semikonduktor. Di dalam konteks global yang penuh ketidakpastian inilah, sebuah proyek raksasa senilai lebih dari 26 miliar dolar Amerika Serikat bersiap mendarat di Batam. Nilainya bukan hanya fantastis dari sisi angka, tetapi juga dari sisi dampak jangka panjangnya bagi posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan bahkan di peta industri dunia. Proyek ini seringkali disalahpahami sebagai sekedar pembangunan pabrik chip, padahal yang sedang dirancang dan diperjuangkan adalah pembentukan sebuah ekosistem industri semikonduktor yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini berarti Indonesia tidak hanya akan terlibat pada tahap akhir, seperti perakitan atau pengemasan, tetapi masuk jauh ke inti rantai nilai global, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi material dasar, hingga komponen bernilai tambah tinggi. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, maka untuk pertama kalinya, Indonesia akan masuk secara serius ke industri bernilai tinggi yang selama ini hanya dikuasai segelintir negara maju. Semikonduktor bukan sekedar komoditas industri biasa. Ia adalah jantung dari hampir seluruh teknologi modern yang menopang kehidupan manusia saat ini. Telepon pintar, komputer, pusat data, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, sistem energi terbarukan, hingga teknologi militer dan pertahanan, semuanya bergantung pada chip. Ketika terjadi gangguan pasokan semikonduktor, seluruh industri bisa lumpuh. Pengalaman dunia selama pandemi COVID-19 dan krisis chip global menjadi bukti nyata betapa strategisnya industri ini. Negara yang menguasai semikonduktor pada dasarnya menguasai masa depan teknologi dan memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam percaturan global. Indonesia sendiri berada dalam fase transisi besar menuju ekonomi berbasis industri dan teknologi. Pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik dalam jumlah besar pada dekade mendatang, seiring dengan dorongan global menuju energi hijau dan pengurangan emisi karbon. Jika target produksi kendaraan listrik nasional mencapai jutaan unit per tahun, maka kebutuhan chip domestik akan melonjak drastis. Jumlahnya bisa mencapai miliaran unit setiap tahun hanya dari sektor otomotif. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan untuk elektronik konsumen, pembangkit energi surya, sistem penyimpanan energi, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital nasional. Dalam konteks ini, investasi semikonduktor bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Batam dipilih bukan tanpa alasan. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadikannya simpul penting dalam perdagangan global. Selain itu, Batam sejak lama dirancang sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas dengan orientasi ekspor. Infrastruktur dasarnya relatif lebih siap dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Yang paling penting, Batam kini diposisikan sebagai pusat produksi wafer silikon, bahan dasar utama dalam industri semikonduktor. Produksi wafer silikon menempatkan Indonesia pada level industri yang sangat tinggi, karena tidak banyak negara di dunia yang mampu menguasai teknologi dan konsistensi kualitas pada tahap ini. Keunggulan Indonesia lainnya terletak pada sumber daya alam. Cadangan pasir silika Indonesia tersebar di puluhan provinsi dengan jumlah mencapai puluhan miliar ton. Pasir silika inilah yang menjadi bahan baku utama untuk memproduksi silikon berkualitas tinggi. Selama bertahun-tahun, bahan mentah ini sebagian besar diekspor dengan nilai tambah yang sangat rendah. Melalui proyek ini, pasir silika tidak lagi berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi diolah menjadi material strategis bernilai tinggi yang menjadi fondasi industri teknologi masa depan. Hilirisasi inilah yang selama ini menjadi kelemahan struktural ekonomi Indonesia dan kini berusaha diperbaiki secara serius. Proyek semikonduktor di Batam merupakan bagian dari kawasan proyek strategis nasional yang berlokasi di Wiraraja Green, New and Smart Eco Industrial Park yang juga berada dalam kawasan ekonomi khusus Batam. Nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 26 hingga 26,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 440 triliun rupiah. Angka ini menjadikannya salah satu investasi teknologi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Investor yang terlibat berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, dua negara dengan ekosistem teknologi paling matang di dunia, khususnya dalam bidang semikonduktor, energi terbarukan, dan manufaktur presisi tinggi. Yang akan dibangun bukan hanya satu fasilitas, melainkan rangkaian industri yang saling terhubung. Rantai produksi dimulai dari pengolahan pasir silika, produksi kaca berteknologi tinggi, pabrik panel surya, fasilitas produksi wafer silikon, hingga infrastruktur pendukung bagi industri chip global. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menjadi bagian kecil dari rantai pasok, tetapi memiliki kontrol dan kepentingan strategis di berbagai titik penting. Ini adalah pendekatan industrialisasi yang selama ini sering dibicarakan, tetapi jarang benar-benar diwujudkan secara utuh. Rencana konstruksi ditargetkan mulai pada awal tahun 2026. Namun, ada satu faktor krusial yang menjadi penentu utama, yaitu perizinan. Karena proyek ini berada di kawasan khusus, keputusan final berada di tingkat daerah, khususnya Otoritas BP Batam. Pemerintah pusat sebenarnya telah membuka jalan melalui berbagai deregulasi dan penyederhanaan perizinan, termasuk penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko dan mekanisme fiktif positif. Meski demikian, di lapangan kecepatan dan kepastian tetap sangat bergantung pada konsistensi kebijakan daerah. Proyek ini bukanlah rencana dadakan. Akar komitmennya sudah mulai tumbuh sejak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada tahun 2022. Diperkuat ketika Indonesia menjadi mitra utama di Hannover Messe tahun 2023 dan kemudian dikunci melalui perjanjian konkret antara konsorsium investor dan pengelola kawasan industri pada November 2023. Studi kelayakan telah diselesaikan dan saat ini fokus utama investor adalah kepastian hukum, kecepatan eksekusi, serta daya saing Batam dalam konteks rantai pasok global yang sangat dinamis dan kompetitif. Namun, besarnya potensi selalu berjalan beriringan dengan besarnya tantangan. Industri semikonduktor adalah industri berteknologi tinggi yang sangat bergantung pada sumber daya manusia terampil, infrastruktur presisi, dan standar kualitas global yang sangat ketat. Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga ahli di bidang desain chip, proses manufaktur semikonduktor, serta manajemen fasilitas berteknologi tinggi. Selain itu, industri ini membutuhkan pasokan listrik yang sangat stabil, air ultramurni, dan sistem logistik presisi yang minim gangguan. Setiap kesalahan kecil dapat berdampak besar pada kualitas produk dan kepercayaan pasar. Bagi masyarakat lokal Batam, proyek ini tidak memberikan manfaat instan dalam bentuk lapangan kerja massal tanpa syarat. Ini bukan proyek padat karya, melainkan industri kelas atas yang menuntut kompetensi tinggi. Namun, dampak jangka pendeknya tetap signifikan melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Jalan, listrik, air, transportasi, dan berbagai utilitas akan mengalami peningkatan kapasitas. Dalam jangka menengah, efek ekonomi akan mulai terasa melalui meningkatnya daya beli masyarakat. Industri semikonduktor dikenal sebagai industri bergaji tinggi, bahkan untuk level teknisi dan operator, sehingga perputaran ekonomi lokal akan meningkat secara bertahap. Dalam jangka panjang, dampak paling penting dari proyek ini adalah transfer teknologi. Kerjasama dengan perusahaan dari Amerika Serikat dan Jerman membuka peluang besar bagi perguruan tinggi dan lembaga riset lokal untuk mengembangkan program studi dan pusat pelatihan terkait semikonduktor. Generasi muda Batam dan Indonesia secara umum memiliki kesempatan untuk naik kelas, tidak lagi hanya menjadi tenaga kerja kasar atau operator, tetapi berkembang menjadi insinyur, peneliti, dan teknolog yang menguasai teknologi inti. Pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana posisi Batam dalam persaingan regional. Selama ini Malaysia unggul dalam sektor perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor. Singapura kuat di bidang riset, desain, logistik, dan keuangan. Namun, kedua negara tersebut memiliki keterbatasan serius, terutama dalam hal lahan, sumber daya alam, dan biaya produksi. Batam menawarkan kombinasi yang relatif langka di Asia Tenggara, yaitu ketersediaan bahan baku, pasar domestik yang besar, basis industri otomotif dan energi yang berkembang, serta skala produksi nasional yang luas. Integrasi antara industri kendaraan listrik, baterai, energi surya, dan semikonduktor menciptakan ekosistem yang saling menguatkan.
Indonesia bahkan telah menjalin kerjasama besar dengan Singapura dalam pengembangan industri panel surya di Batam. Panel surya membutuhkan baterai, baterai membutuhkan chip, dan chip membutuhkan wafer silikon. Rantai ini menempatkan Batam sebagai simpul strategis dalam ekosistem energi hijau regional. Malaysia dan Singapura tetap menjadi pemain penting, tetapi tanpa sumber bahan baku strategis, posisi mereka tetap memiliki keterbatasan struktural. Keberhasilan proyek ini tidak ditentukan oleh modal dan teknologi, tetapi juga oleh stabilitas. Investor global sangat sensitif terhadap isu sosial, keamanan, dan kepastian hukum daerah. Gangguan kecil sekalipun dapat mengalihkan investasi ke negara lain yang dianggap lebih stabil. Karena itu, konsistensi kebijakan, keamanan, dan kepastian hukum di Batam menjadi faktor penentu utama. Proyek ini bukan investasi jangka pendek, melainkan investasi lintas dekade yang membutuhkan komitmen berkelanjutan. Pada akhirnya, proyek semikonduktor di Batam adalah ujian besar bagi Indonesia. Ujian kesiapan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan daerah dalam menyambut industri masa depan. Jika berhasil, Batam tidak hanya akan menyaingi Malaysia dan Singapura, tetapi juga menjadi simbol transformasi industri Indonesia di abad ke-21. Indonesia sedang menanam pohon industri raksasa, dan Batam adalah akarnya. Jika akar ini kuat, Indonesia memiliki peluang nyata untuk naik kelas dari sekedar pasar dan perakit menjadi pemain strategis dalam industri teknologi global.